Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, mengidentifikasi gejala-gejala gaib. Mengidentifikasi gejala-gejala gaib. Barangkali gejala-gejala ini ada pada sahabat-sahabat sekalian, maka saya sarankan segeralah ruqyah, ya. Segera ruqyah dan datangi, cari praktisi-praktisi terdekat yang ada di sekitar Anda. Gejala yang pertama adalah terhalangnya kehidupan. Itu merupakan gejala. Bisa terhalangnya kehidupan, apa maksudnya? Yang dimaksud terhalangnya kehidupan di sini adalah problem dan masalah yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi dengan cara yang tidak wajar, dan itu pun berulang-ulang, ya, dan itu berulang-ulang. Misalkan dalam ekonomi susah, cari pekerjaan kesana kemari susah, lamar sana sini sering ditolak. Itu termasuk gejala terhalangnya kehidupan. Dan perlu diingat bahwa proses ruqyah meruqyah itu bukan hanya mengatasi hal-hal yang kesurupan, tidak. Proses ruqyah meruqyah itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya tentang ruqyah, ya. Bukan mengurus tentang jin, bukan mengurus tentang sihir, bukan mengurus tentang santet dan sebagainya, ya. Jadi hakikat ruqyah yang sesungguhnya mengajak pada sahabat sekalian, khususnya para praktisi, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gejala gaib yang selanjutnya adalah yaitu masalah kesehatan yang tidak wajar. Jika sahabat sekalian mengalami kesehatan yang tidak wajar, maka segeralah minta diruqyah kepada praktisi terdekat, ya. Misalkan merasa sakit yang tidak wajar dan aneh, intinya bukan penyakit dokter. Ketika kalian merasa sakit, misalkan bengkak perut, ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi bengkak perut. Ketika kita periksa kepada dokter menyimpulkan bahwa ini bukan penyakit medis, atau dokter tidak menemukan gejala-gejala penyakit medis. Nah, maka dari itu sekali lagi saya sarankan segeralah datang ke praktisi dan minta diruqyah, ya. Ingat, proses ruqyah meruqyah itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah menghilangkan penyakit, berharap kesembuhan, itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah semuanya. Dan selanjutnya adalah mental yang tidak wajar. Kok bisa mental yang tidak wajar itu merupakan gejala-gejala gaib? Contoh, merasakan marah yang berlebihan. Nah, ini emosional, marah yang berlebihan, tidak wajar, ini termasuk yang tidak wajar. Kemudian gelisah, pelupa, tidak fokus dan lain sebagainya. Jika mengalami hal ini lagi, maka saya sarankan segeralah Anda diruqyah, ya. Dan yang keempat adalah sering mimpi buruk ketika Anda tidur, Anda tidak nyaman. Ketika kita tidur, Anda tidak bisa tidur pulas, tidak bisa tidur nyenyak, merasakan tidak nyaman ketika tidur, selalu terganggu, mimpi buruk, ya. Jika mimpinya enak sih nggak masalah, ini mimpinya buruk. Apa yang dibuat dengan si mimpi buruk? Apa yang dimaksud dengan mimpi buruk tersebut? Nah, tentunya kalian mengalami hal-hal mimpi buruk itu, ya, misalkan seperti dijatuh dari tempat yang tinggi, kalian berada di tengah laut dan sebagainya, atau dikejar-kejar binatang, dikejar sapi, dikejar anjing, dikejar ular, dikejar kerbau dan lain sebagainya. Beda halnya dengan dikejar janda, berarti Anda itu senang sama janda, ya. Nah, jika Anda mengalami hal semacam ini, mengalami mimpi buruk dan itu terus menerus, maka saya sarankan sekali lagi segeralah ruqyah. Segera datangi dan cari praktisi untuk meruqyah dan melakukan proses ruqyah meruqyah. Ingat, saya tekankan sekali lagi bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk mengurus jin, mengurus orang kesurupan, mengurus orang yang kena sihir, santet dan lain-lain. Bahwasanya ruqyah yang sesungguhnya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid, ya, sarana untuk lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada benarnya itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu semata-mata murni dari saya pribadi. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.